Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar anak-anak Bapak yang hebat dan luar biasa? Marilah kita belajar bersama Pak Tommy dengan tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 1, sumber energi dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, kalau sudah siap, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Mari kita lanjutkan. Seperti biasa, sebelum masuk kepada materi kita pada kesempatan kali ini, Bapak akan menunjukkan kompetensi dasar, yaitu menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Dengan tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah siswa dapat mengetahui informasi terkait sumber energi. Lalu yang berikutnya, siswa dapat mengetahui informasi dari sumber-sumber energi dan bagaimana cara kita melestarikannya. Begitu. Siap? Kalau sudah siap, mari kita lanjutkan dan masuk kepada materinya ya. Semangat! Kita masuk pada energi. Ada yang tahu energi itu apa? Ya, mari kita bahas bersama-sama ya. Energi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia web.id adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Misalnya untuk energi listrik dan mekanika, daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Nah, seperti itu ya. Lalu sumber energi itu apa, Pak? Nah, sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Nah, itu yang disebut dengan sumber energi. Begitu? Kita lanjutkan. Kita masuk pada sumber energi. Nah, sumber energi yang ada di sekitar kita yaitu matahari. Nah, lalu kemudian air, udara, tumbuhan dan hewan. Nah, loh Pak, kenapa tumbuhan dan hewan disebut sumber energi? Nah, tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Ya, makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Ya, yang kita makan ya, mau itu sayur-sayuran dari tumbuhan atau daging-dagingan, telur dari hewan, seperti itu. Mengapa tumbuhan dan hewan salah satu sumber energi? Nah, seperti itu jawabannya. Ya, jadi tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Seperti itu. Mari kita bahas satu persatu. Kita masuk pada sumber energi. Ya, sumber energi yang terbesar di bumi adalah matahari. Nah, itu dia gambarnya ya. Bila kita lihat lebih dekat lagi. Seperti itu. Ya, matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Ya, fotosintesis itu apa? Mari kita bahas. Tetap semangat. Fotosintesis. Fotosintesis adalah pemanfaatan energi cahaya matahari atau cahaya matahari buatan oleh tumbuhan berhijau daun atau bakteri untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri gambarnya, gambar untuk fotosintesis. Pada buku ada halaman, pada buku paket tematik ada pada halaman 3 ya. Nah, di sini energi dari matahari membantu dalam proses pembuatan oksigen dan gula ya.
Karbon dioksida diserap dari luar, dari sekitar, lalu air, dan di situ sebetulnya ada lagi tambahan unsur hara, ya, seperti itu. Tapi secara garis besar, fotosintesis adalah pemanfaatan energi cahaya matahari, ya, oleh tumbuhan hijau. Untuk apa? Untuk memproduksi atau membuat oksigen dan gula, seperti itu, ya. Dan gula di sini maksudnya karbohidrat di sini, gula dan karbohidrat itu dari tanaman yang kita bisa makan, seperti itu ya, sebagai makanan kita sekaligus untuk untuk pernapasan kita, ya, karena kita manusia juga hewan memerlukan oksigen untuk bernapas, seperti itu ya. Dan tentunya sinar matahari ini sangat membantu dalam proses pembentukan atau pembuatan oksigen dalam tumbuh-tumbuhan, seperti itu. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan. Selanjutnya, apalagi sih manfaat matahari selain yang tadi? Oke, kita bahas ya. Manfaat matahari yaitu satu, menerangi bumi, ya, pada pagi sampai sore hari. Lalu membantu terjadinya siklus perputaran air, ya, proses terjadinya hujan yang kemarin, ya. Lalu berperan dalam proses fotosintesis yang tadi barusan dijelaskan. Lalu kemudian sumber energi pada panel surya, yaitu nanti kita bahas di selanjutnya ya. Ini sebagai pembangkit listrik, seperti itu ya. Lalu berperan dalam proses terjadinya awan. Nah, itu berpengaruh dalam proses terjadinya hujan. Kemudian membuat terjadinya siang dan malam. Tentunya kalau ada matahari berarti pagi sampai sore. Kalau mataharinya hilang diganti dengan bulan, yaitu berarti malam, ya, dari jam 6 sore sampai jam 4 atau jam 5 ya. Biasanya sebelum matahari terbit itu sekitar jam 5, setengah 6 itu terbit, tergantung dari daerahnya. Seperti itu. Jelas? Kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang mari kita bahas sinar matahari yang juga merupakan sumber energi listrik, ya. Dengan mengubah cahaya sinar matahari menjadi energi listrik yang disebut dengan PLTS, atau nama perusahaan itu pembangkit listrik tenaga surya. Nah, salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem di Bali, ya. Nah, ini Bapak punya foto-fotonya. Itu adalah panel surya untuk menangkap dan menyaring sinar matahari. Ya, prosesnya seperti apa? Nah, dari panel-panel surya itu dia dirubah menjadi energi listrik. Nah, ini yang di Karangasem ini peresmian pada saat itu oleh Presiden kita, Presiden Republik Indonesia. Siapa ayo? Betul, Insinyur Joko Widodo, ya, begitu. Oke, mari kita lanjutkan. Sudah cukup jelas ya untuk PLTS-nya. Ya, mari kita lanjutkan ya. Air adalah sumber energi. Ya, indah sekali ya ciptaan Tuhan. Dengan airnya, dengan pemandangannya, ya. Dan air adalah sumber energi kehidupan kita. Nah, informasi tentang sumber energi. Air adalah sumber energi. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Air juga sebagai sumber energi listrik. Cara memanfaatkannya adalah air ditampung pada sebuah bendungan atau waduk. Lalu bagaimana air pada bendungan dapat menghasilkan energi listrik? Nah, begini caranya. Caranya adalah air dalam waduk atau bendungan tadi dialirkan. Aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut dengan energi kinetik. Energi kinetik ini menggerakkan kincir atau turbin.
Nah, gerakan kincir atau turbin tadi akan menggerakkan generator listrik. Lalu generator listrik inilah yang akan membangkitkan energi listrik. Bendungan dan waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik atau yang disebut juga dengan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, berikut adalah gambaran-gambaran yang Bapak berikan, yaitu bendungan yang sengaja dibuat untuk PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini bendungannya ya, indah ya. Nah, ini yang disebut dengan generator. Nah, generator itu besar sekali ya. Nah, ini turbinnya. Jadi si air itu masuk ke dalam turbin untuk menggerakkan generator. Seperti itu sehingga menghasilkan listrik. Nah, sampai di sini paham? Kalau sudah paham, mari kita masuk kepada nama PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dan lokasinya. Contoh-contohnya ya. Yang pertama, PLTA Jatiluhur berada di Purwakarta, Jawa Barat. Lalu yang kedua, PLTA Maninjau Agam itu di Sumatera Barat. Lalu berikutnya PLTA Karangketes berada di Malang, Jawa Timur. Kemudian PLTA Sigura-gura Simorea itu berada di Sumatera Utara. Berikutnya PLTA Musika Pahiang berada di daerah Bengkulu. Lalu PLTA Gajah Mungkur Wonogiri yang berada di Jawa Tengah. Nah, ini Bapak memberikan contoh PLTA Jatiluhur Purwakarta yang ada di Jawa Barat. Ya, mungkin kalau misalkan kalian bisa ke sana, bisa lihat secara langsung, itu lebih baik lagi begitu ya. Oke. Untuk PLTA atau untuk air untuk sebagai sumber energi dan fungsinya juga sebagai pembangkit listrik sudah cukup jelas ya. Kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan lagi. Berikutnya, angin adalah sumber energi. Angin adalah sumber energi yang dimana di dalam udara terdapat oksigen. Oksigen penting bagi kelangsungan hidup manusia. Lalu yang keduanya, manusia bernafas menghirup oksigen. Udara bukan hanya sumber energi bagi tubuh, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Oh, ternyata angin juga dapat ya dibuat atau menjadi sumber energi listrik. Nah, udara yang bergerak disebut bayu atau angin. Ya, bayu atau angin ini memiliki energi kinetik. Nah, energi kinetik ini yang menggerakkan kincir. Kincir dapat menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan membangkitkan energi listrik. Nah, seperti itu prosesnya ya. Nah, untuk pembangkit listrik tenaga bayu atau disingkat dengan PLTB terbesar di Indonesia terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan. Ya, nah itu ada Pak Jokowi juga saat peresmian PLTB yang berada di Sidrap, Sulawesi Selatan. Nah, ini berikut adalah gambar-gambarnya. Wih, tinggi sekali ya, berada di atas gunung-gunung atau perbukitan-perbukitan ya, dataran tinggi. Biar karena di sana anginnya kencang-kencang seperti itu ya. Nah, untuk yang gambar ketiga ini adalah prosesnya. Jadi maksudnya bagaimana menciptakan listrik dari angin. Ya, yang pertama di situ ada nomor satunya angin, yaitu menggerakkan kincir air. Nah, kincir angin maksudnya menggerakkan turbin yang berada dalam kincir angin, lalu masuk ke generator dan transformer. Lalu ditransformer, lalu diolah menjadi listrik dan kemudian didistribusikan. Nah, didistribusikan itu berarti disampaikan atau dialirkan ya ke rumah-rumah. Nah, jadilah listrik di situ. Oke, paham sampai situ untuk PLTB-nya? Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan lagi.
Informasi-informasi tambahan yang terkait sumber energi, yaitu cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber energi. Ya, yang pertama merawat dan memelihara tanaman, tentunya ya untuk oksigen, untuk makanan kita seperti itu ya. Lalu melakukan penghijauan, ya. Kemudian tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air. Yang keempat, menggunakan air secukupnya. Kemudian, semua makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman sebagai sumber energi. Lalu, banyak daerah yang kekurangan air bersih. Karena apa nih kira-kira? Ya, yang pertama adalah banyaknya sumber air yang tercemar, baik sumber di kota maupun di desa. Lalu yang kedua, pencemaran air disebabkan oleh sampah dan limbah yang dibuang pada aliran air. Lalu yang ketiga, kita harus melestarikan sumber energi karena jika sumber energi habis, maka kehidupan manusia akan terancam. Seperti itu ya. Jadi ini harus kalian perhatikan sebagai generasi nanti penerus. Nanti kalian juga akan meneruskan apa yang harus kita lakukan ya terkait sumber daya alam atau sumber energi ya. Kalian juga harus dapat melestarikannya begitu. Oke? Tetap semangat dan sekarang mari kita lanjut dengan tugas. Tugas dari Pak Tommy yaitu halaman 4 sampai dengan 5, nomor 1 sampai dengan 5 dibaca dulu pada halaman sebelumnya ya. Lalu yang kedua, halaman 6 ceritakan dengan bahasamu sendiri. Kemudian halaman 9 sampai dengan 10 nomor 1 sampai 5 dibaca dahulu pada halaman sebelumnya. Kemudian halaman 15 sampai dengan 16 susun kata kemudian buat kalimatnya. Dan yang terakhir halaman 19, 23, 35, 36 dan 41 ya sampai dengan 41. Itu kalian kerjakan di buku paket saja ya. Seperti biasa, tugas hari ini kerjakan hari ini dan kirimkan hari ini agar tidak menumpuk ya. Jadi kalian tidak malas, tetap semangat dalam belajar karena tetap nilai kalian yang menentukan. Mau bagus, mau kurang bagus, kalian yang menentukan. Oke? Baik, sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Akhir kata dari Bapak, jaga kondisi kesehatan kalian, patuhi nasihat orang tua di rumah, dan Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat. Mari nanti kita lanjutkan dengan kesempatan berikutnya belajar bersama Pak Tommy. Terima kasih.